serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hari yang dimuliakan, dalam surga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malam surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Shalom, ibu-ibu PW Esther. Selamat sore, apa kabar? Semoga kita sehat semua di masa pandemi ini. Sebelum memulai ibadah sore hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang ke depan-Mu ya Tuhan untuk beribadah dengan ibu-ibu, walaupun di rumah kami masing-masing. Sebentar lagi kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu menjadi pelita bagi hidup kami. Firman-Mu penyemangat dalam hidup kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema kita pada sore hari ini, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pembacaan firman terambil dari Matius 14 ayat 22 dan 23. Sesudah itu Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah mulai malam, ia sendirian di situ. Ibu-ibu PW yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di masa COVID-19 ini, kita akan menemui berbagai bentuk ragam tantangan dan pergumulan hidup. Secara manusiawi, kita memiliki kelemahan yang bisa membawa kita dalam keputusasaan, kehilangan pekerjaan, kekhawatiran kita yang bisa menurunkan imunitas tubuh kita, apalagi guncangan di sisi ekonomi yang sedang menurun. Mau tidak mau, suka tidak suka, pergumulan ini akan kita lalui. Tapi firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memilih kamu. Ibu-ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa hal yang kita renungkan dalam firman Tuhan ini.
yaitu keselamatan dalam perintah Tuhan. Dalam perjalanan hidup kita tentu ada rintangan dan halangan yang kita hadapi. Tuhan sudah pastikan kita akan selamat sampai tujuan. Di sini pertolongan Tuhan tidak akan terlambat. Firman Tuhan juga berkata dalam Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah penghibur aku. Ibu-ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memiliki cara tersendiri menyelamatkan kita. Sebagai orang percaya, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita diombang-ambing perasaan takut, bimbang, khawatir di masa pandemi ini. Di sini pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 10 ayat 13 demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekhawatiran manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberi kamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ibu-ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, janganlah kita melihat besarnya tantangan, tapi lihatlah besar kuasa Tuhan yang menyelamatkan kita. Sebagai orang percaya, saatnya kita berjuang dengan iman, sebab kuasa Tuhan yang besar akan menolong kita dari segala kelemahan kita. Saatnya kita berhenti hanya mengukur besarnya masalah. Kita harus optimis terhadap segala tantangan kehidupan ini. Firman Tuhan berkata dalam Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Demikianlah renungan singkat ini, kiranya motivasi buat ibu-ibu PW bisa melangkah dan berkarya menuju yang lebih baik di masa pandemi ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum menutup ibadah renungan ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu menjadi terang dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau dan senantiasa melakukan hal-hal baik. Ajarlah kami untuk tetap setia kepada-Mu dalam masa-masa sulit ini. Tolonglah kami untuk bisa meladeni Yesus, Gembala yang baik, yang rela menyelamatkan nyawanya karena kasih-Nya. Baiklah nama Tuhan yang dimuliakan saat Engkau memperlengkapi kami untuk melakukan kehendak-Mu. Kami juga berdoa buat ibu-ibu. Tuhan berikan kesehatan supaya mereka bekerja di masa new normal ini, serta memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang jauh dimanapun berada. Engkau berikan kesehatan dan sukacita. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku nada indah, gita bala
puji gunung kokoh, gunung pengasihan-Mu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihan-Mu. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang Kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan daku, domba binal yang sesat, untuk membela diriku, dipikulnya salib berat. Untuk membela diriku, dipikulnya salib berat. Tiap hari ku berhutang pada kasih abadi, rantailah hatiku curang dengan rahmat tak henti. Ku dipikat pencobaan, meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, meteraikan bagi-Mu. Inilah hatiku Tuhan, meteraikan bagi-Mu. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku